Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Octavian Rizky Risnanda, NPM 2114151025. Saya di sini akan mempresentasikan PowerPoint dengan judul pemanfaatan Lactobacillus casei dan tapioka dalam upaya menghambat kerusakan tempe kedelai. Materi yang akan dibahas ada pendahuluan, bahan dan metode, hasil penelitian, dan penutup. Latar belakang, fermentasi pada pembuatan tempe terjadi karena aktivitas kappa yang dominan Rhizopus sp. Bakteri asam laktat seperti Lactobacillus thuringiensis, Streptococcus thermophilus, Lactobacillus casei, Lactobacillus acidophilus diketahui mampu merombak karbohidrat di dalam substrat untuk menghasilkan asam laktat dalam jumlah besar. Bahan dan metode. Bahan dan alat. Bahan yang digunakan ada kacang kedelai putih, ragi tempe prima, air, tepung tapioka merek Butani, dan kultur Lactobacillus casei. Alat yang digunakan ada tampah besar, sarung tangan plastik, aluminium foil, timbangan, keranjang, pengaduk kayu, dandang, kompor, termometer, dan plastik pengemas. Metode penelitian yang terdiri dari penelitian pendahuluan. Data ini dapat dibahas menggunakan analisis deskriptif dengan uji nilai tengah. Dan penelitian utama. Rancangan percobaan yang digunakan dalam penelitian adalah rancangan acak kelompok lengkap yang disusun secara faktorial. Cara kerja. Pembuatan starter Lactobacillus casei. Pertama-tama satuase kultur murni casei dimasukkan ke dalam tabung reaksi dan inkubasi selama 24 jam pada suhu 30 derajat Celcius. Lalu 5 ml kultur murni dimasukkan ke dalam Erlenmeyer dan diinkubasi selama 24 jam dengan suhu 30 derajat Celcius, dan kultur siap digunakan. Lalu pembuatan tempe kedelai, pertama-tama kedelai disertasi. Dilakukan pencucian dengan air, kemudian direbus selama 30 menit. Direndam di suhu 25 derajat Celcius selama 24 jam. Lalu dilakukan tahap perebusan kedua, penirisan dan peragian. Ditambahkan larut tempe sebanyak 0,4 gram dan pemberian LKCI. Fermentasi selama 48 jam pada suhu ruang yaitu 30 derajat Celcius, lalu diamati. Pengamatan. Perlakuan terbaik yang diperoleh dari lama simpanan organoleptik. Dianalisis kandungan kimianya berupa kadar air, kadar lemak dengan metode Socklet, kadar protein dengan metode Jedal, kadar abu, dan kadar karbohidrat dengan metode difference. Hasil penelitian. Tujuan penelitian utama adalah menentukan daya tahan tempe kedelai dengan penambahan LKCI serta tapioka setelah proses fermentasi 48 jam. Hasil penelitian terdiri dari uji organoleptik dan analisis kimia hasil perlakuan terbaik. Berikut grafik pengaruh penambahan LKCI dan tapioka terhadap lama penyimpanan pada tempe kedelai. Berdasarkan hasil pengamatan, semakin lama waktu penyimpanan, maka kondisi fisik tempe semakin menurun. Akan tetapi tempe dengan konsentrasi tapioka 0,8% dan LKCI 2% memiliki daya tahan penyimpanan yang terbaik, yaitu bertahan sampai dengan 9 hari. Uji organoleptik. Berikut tabel tentang pengaruh penambahan tapioka yang berbeda nyata terhadap tekstur tempe kedelai pada usia 9 hari. Berdasarkan tabel 1 menunjukkan bahwa perlakuan dengan penambahan tapioka memberikan pengaruh nyata dan penambahan LKCI tidak memberikan pengaruh nyata. Berikut tabel 2 tentang pengaruh penambahan tapioka dan LKCI terhadap aroma tempe kedelai pada usia 9 hari. Berdasarkan tabel 2, aroma khas tempe kedelai yang dihasilkan diduga terbentuk karena adanya aktivitas enzim-enzim dari ragi tempe selama fermentasi tempe. Berikut tabel 3, pengaruh penambahan tapioka terhadap rasa tempe kedelai pada usia 9 hari. Berdasarkan tabel 3, rasa yang berpengaruh nyata disebabkan karena rasa khas pada tempe kedelai terjadi degradasi komponen-komponen dalam kedelai seperti karbohidrat, lemak, dan protein oleh enzim-enzim yang dihasilkan ragi tempe selama berlangsungnya proses fermentasi. Tabel 4. Pengaruh penambahan tapioka dan LKCI terhadap warna tempe kedelai pada usia 9 hari.
Berdasarkan tabel 4, warna kuning pada tempe kedelai disebabkan karena adanya pigmen xanthofil yang termasuk dalam pigmen karotenoid pada biji kedelai akibat pertumbuhan LKCI dan substrat tapioka untuk rhizopus. Tabel 5. Pengaruh penambahan tapioka terhadap penerimaan keseluruhan tempe kedelai pada usia 9 hari dengan uji lanjut BNJ. Berdasarkan tabel 5, hasil uji lanjut BNJ pada taraf nyata 5% memberikan pengaruh yang berbeda nyata terhadap penerimaan keseluruhan tempe kedelai. Analisis kimia hasil perlakuan terbaik. Berdasarkan analisis organoleptik diketahui bahwa parameter organoleptik yang terbaik dimiliki oleh tempe dengan perlakuan penambahan tapioka sebanyak 0,8% dan LKCI sebanyak 2% dengan lama penyimpanan 9 hari. Berikut tabel 6. Kandungan kimia tempe kedelai dengan penambahan tapioka 0,8% dan Lactobacillus casei 2%. Kadar protein, lemak, air, abu, dan karbohidrat tempe kedelai masih dalam batas normal persyaratan SFI 3144 hingga 2009 dan masih layak untuk dikonsumsi. Penutup. Kesimpulannya, konsentrasi terbaik pada penelitian ini adalah tapioka 0,8% dan LKCI 2% dengan lama penyimpanan maksimal pada produk tempe selama 9 hari. Sekian dari saya, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.